pembelajaran kita yang berjudul meneladani Yesus dalam mengampuni sesama. Oke, sebelum kita masuk ke topik pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita ibadah singkat dulu sejenak. Ya, kita bernyanyi dari lagu Kasih Yesus Manis dan Indah. Ayo, terus. Amin. Oke. Apa yang di sini ada? Ada Bu. Pramika Manurung. Ada Bu. Leticia Sirait. Ada Bu. Putri Sion. Rogani Sirait. Ada Bu. Ada semua. Ada Bu. Oke. Oke, tepuk tangan lagi untuk kita. Pembelajaran kita, apa itu judulnya? Meneladani Yesus dalam mengampuni sesama. Iya, meneladani Yesus dalam mengampuni sesama. Oke. Kompetensi awalnya adalah peserta didik memahami arti meneladani dan mengampuni, dan alasan orang beriman harus mengampuni sesama dalam membentuk pemikiran dan sikap yang berkaitan dengan pengampunan. Maka dalam hal ini peserta didik menjadikan siapa jadi teladan? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Baru kemudian peserta didik mengetahui bahwa Yesus pernah mati untuk mengampuni manusia. Masuk ke profil Pancasila. Iya. Profil Pancasila apa yang mau kita terapkan dalam pembelajaran ini atau yang terdapat di dalam pembelajaran ini? Yang pertama adalah beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lewat pembelajaran ini nanti iman kita semakin terbangun kepada Tuhan. Yang kedua adalah gotong royong. Nanti itu bisa kita buktikan di dalam ketika kita berdiskusi. Kemudian mandiri. Habis mandiri adalah bernalar kritis, mampu memecahkan masalah. Yang terakhir adalah kreatif, mampu berpikir dan melakukan sebuah karya atau membuat sebuah karya dengan kreatif. Kita model pembelajaran yang kita lakukan hari ini adalah PBL, ya. Model pembelajaran berbasis masalah, ya. Dimana nanti dalam prosesnya yang pertama orientasi siswa pada masalah meneladani Yesus dalam mengampuni sesama. Yang kedua mengorganisasikan siswa belajar meneladani Yesus dalam mengampuni sesama. Kemudian nanti kita akan melakukan diskusi, maka perlu dilakukan pembimbingan penyelidikan individual dan kelompok dan seterusnya. Oke, sampai nanti terjadi pada pemecahan masalah. Oke, apa tujuan pembelajaran? Menemukan nilai-nilai Kristiani dalam kisah Nelson Mandela. Ya, itu yang pertama, menemukan nilai-nilai Kristiani dari kisah Nelson Mandela yang dihubungkan dengan pengajaran Yesus tentang mengampuni. Yang kedua adalah menjelaskan arti mengampuni. Kemudian mendeskripsikan bagaimana cara Allah mengampuni manusia. Kemudian memaparkan mengapa Allah mengampuni manusia. Kemudian mengeksplorasi sumber literasi mengenai pengampunan. Pernah dengar kata mengampuni? Pernah. Pernah dengar kata mengampuni? Pernah. Nah, jika Podcast dengan Bu, saya
masih kelas 6 adalah anak-anak kelas 1 juga mengejeki saya, tapi saya tidak memarahi. Iya. Siapa? Pada Sinaya ibu saya minta maaf dia opininya. Iya. Sinaya pernah marahan, ya kan? Yang Sama dia karena buat masalah. kemudian saya minta maaf, tapi dia memaafkan. Dia memaafkan. Oke. Yang mengampuni mereka tidak marah seperti itu ya. Oke, tepuk tangan. Ketika siapa tadi yang mengampuni itu tadi, yang pernah mengampuni itu? Oke, apa yang kamu rasakan ketika kamu sudah mengampuni orang itu? Saya merasa senang karena saya sudah menjadi teladan Yesus mengampuni orang lain. Iya, saya merasa senang karena saya sudah meneladani Yesus, sudah berhasil. Merasa damai, pintar dia. Ayo, tekan. Oke, apakah kamu punya pengalaman tidak bersedia mengampuni atau ada enggak temanmu yang belum mengampunimu? Ayo. Hah? Bagus. Ya. Itu setidaknya kita sudah melihat gambaran. Ada orang yang belum mengampuni, ada yang sudah mengampuni, ada yang sudah diampuni, ya kan? Inilah yang mau kita pelajari. Bagus nggak sikap kita? Atau tidak kering, arti mengampuni, bagaimana Allah mengampuni manusia, dan bagaimana Yesus dalam hal mengampuni. Oke, supaya kita lebih paham, kita akan melihat satu video dulu. Kepala penjara itu, menurut kamu apakah penting untuk mengampuni orang lain dan silakan berdiri. Satu orang bacakan. Kami dari kelompok 2 ingin menceritakan hasil diskusi kami. Apa arti mengampuni? Mengampuni adalah membebaskan dirimu. Kami dari kelompok 3 kami mengerjakan hasil mengampuni, membebaskan dirimu dari kebencian dan membiarkan perasaan damai. Kami tentang meneladani Yesus dalam mengampuni sesama. Apa arti mengampuni? Membebaskan diri dari kebencian dan dengan orang itu, ya kan? Nelson Mandela yang membebaskan dirinya dari lagi tentang mengampuni. Silakan dibuka Alkitabnya. Ayat 32 Yohanes 1 Yohanes 8 ayat. Setelah kami seorang terhadap. Iya. Sudah semua membaca? Sudah. Ya, tugas kita sekarang adalah peserta didik mengidentifikasi fakta dari nats tersebut yang berhubungan dengan teladan Yesus dalam mengampuni sesama, dan kita lihat dulu sebagai acuan kita untuk mengerjakannya. Kami dari kelompok
dan Yesus dalam mengampuni sesama. Nas Yohanes 3:16. Teladan Yesus dalam mengampuni sesama. Yang baik serta mengasihi orang lain bagaimana Yesus telah mengampuni manusia. Oke, tepuk tangan untuk mereka. Kebencian, dendam, dan amarah. Oke. Oke, silakan dikumpulkan hasil diskusinya. Kelompok 5. Mengampuni Sesama. sudah mengerti? Iya, jadi tadi mengampuni itu bukan karena orang minta maaf, tetapi itu kita hanya ingin membebaskan diri kita dari kemarahan, dari kebencian, kemudian membiarkan hati kita menjadi damai. Nats tadi dari mana? Nats Yohanes 3:16 tadi tentang apa? Tentang Yesus yang rela memberikan, tentang Allah yang rela memberikan anaknya yang menyelamatkan. Baru diskusinya sudah selesai. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Jadi sudah paham arti mengampuni kan? Sudah. Bagaimana mengampuni sesama. Sekarang kembali ke kampungnya masing-masing. Sekarang kita tes sikap, ya. Asesmen untuk sikap. Itu kita hanya mencekis, ya. Kumpulkan ke depan. Lepas, kemudian kerjakan. Selesai? Sudah. Silakan dikumpul. Ya, selesai semua rangkaian pembelajaran kita. Sekarang kita tinggal untuk merefleksikan, ya. Sudah selesai? Siapa yang belum? Tangan dulu untuk kita semua. Selesai, maka tugasmu minggu depan adalah membuat resume dari apa yang kita pelajari hari ini. Membuat resume, ya. Ada kelompok-kelompok yang bekerja sama hari ini dengan baik. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Kelompok 3. 2. Ya, kolaborasinya sangat baik. Oke, untuk menutup kegiatan belajar kita, satu orang Ibu panggilkan ke depan untuk memimpin kita dalam